Biasa. Oke. Monggo Pak Hayat. Oke, siap. Oke, siap. Nah, kita mulai lagi. Nah, oke, perhatikan. A, B, tadi tadi sudah ya? Belum ya? Sudah kan ini? Jawabannya tadi apa? Belum ya? Yang apa? Yang apa? A, oke, A sudah ya? Oh, Sekarang berat. 45 sekarang Pak Wan. 45. Oh, Nah, iya. oke, sekarang perhatikan. Anak-anak, kita lihat sini. A ke G itu lompat berapa itu? A, kan? B, C, 6. D, E, F, G, 6. Berarti coba sekarang G, coba-coba lompat 6. Dicoba-coba dulu. G, selagi apa? A, I, setelah itu apa? J, K, L, apa? M ya? Ya kan? Setelah G kalau begitu, kalau lompat 6, berapa ini? Ini kan? M ya? Ya kan? A, B, C, D, E, F. G kan? Setelah itu G, H, I, J, K, L, M. Ya kan? Setelah itu kan lompat 6 lagi sini. M, N, O, P, Q, R, S. Ya kan? Setelah S apa? S, T, U, X, ya kan gitu kan? Setelah itu apa? T, U, P, W, X, Y, ya kan? Ya nggak? Itu M, setelahnya apa nih? Setelah S apa? A Y. ke G kan 6 kan? Ya nggak? Ini G ke M 6. Kalau M ke S kan 6. S selanjutnya apa? Y. Y. Y, oke. Ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Ya, Iya. lanjut Pak Kawan, lanjut. Kita lanjut Kawan. Oke. Nah, perhatikan ini kotak-kotak berikut ini. Kotak 9, 9 ketiga. 9 ketiga kan? 9 ketiga. Itu hubungannya apa itu? 9 ketiga. 4. Ya apa? Dibagi 3 ya enggak? Ya kan? 16 ke 4. Jadi 16 ke 4 dibagi 4 kan? Jadi polanya sama. Kalau begitu, kita sudah dapat pola kan 9 ke 3 kan dibagi 3 ya enggak? 16 ke 4 dibagi 4. Kalau begitu sama polanya. 29 ke 7 dibagi 3. Ya enggak? Nah, kalau 28 ke berapa ini? 28 ke 7. berapa? Nah, 7 kan dibagi 4. Oke, kita lanjut, Pon. Lanjut. Nah, ini sekarang gimana? Nah, bagaimana caranya? Jadi perhatikan. Ini 7, jadi 7 ya, 7 7 6 13 12 ini kita gunakan untuk mendapatkan 17. Lalu kita terapkan untuk mendapatkan X dengan cara yang sama. Jadi polanya kita lihat dulu. 7 6 13 12 ini sampai jadi 7 ini diapakan gitu loh maksudnya itu. Jadi 7 6 13 12 sampai kita mendapatkan 17 itu diapakan? Coba perhatikan baik-baik itu. Angka-angkanya diapakan? Bisa dikali, bisa ditambah, bisa dibagi, bisa dikurang. Sekitar itu. Ditambah bisa, dijumlah, dikurang bisa, dikalikan bisa, dibagi bisa. Jadi 7, 6, 13, 12 itu sampai jadi 17 diapakan itu? Polanya. Coba. Ada yang tahu? 7 dan 6 kita 6, 13, 12 kita operasikan seperti apa? Apakah dijumlah, lalu dikurang, dikali atau dikurang dan seterusnya. Polanya gimana? Ayo. Jadi angka 17 loh ini. Coba perhatikan sih. 7 dikali 6 berapa? 7 kali 6 kan ya? 7 kali 6 42. 42.
42. Nah, kalau 42 dengan 17 itu selisihnya kan 25 kan? Nah, jadi 13 dan 12 ini diapakan supaya dapat 25? Ditambah. Tambah. Jadi kita Tambah. yang di bawah ditambahkan. Jadi 7 kali 6, 42. 13, 12 tambahkan 25. Lalu dikurangkan. 42 kurang 25 kan dapat 17, ya nggak? 42 dapat kurang 25 dapat 17. Nah, kalau kita sudah dapat pola pada gambar ini, maka kita terapkan di sini. Ya, coba tebak. Kalau kita terapkan pola atau operasi hitung pada gambar pertama ke gambar kedua, maka X-nya berapa kira-kira? Ayo. 34. Hah? 6. Jawabannya 6. Dari mana 6? Dari mana? Dikali 5 dari 5 kali 4 hasilnya kurang 20. 8 tambah 6. 8 sama 6. Kurang berapa? 14. Jadi jawabannya 6 begitu. Jawabannya 6. Jawabannya C ya. Oke, lanjut Pak Wan. Nah, ini kita perhatikan polanya itu. Ya, siapa bisa? Ayo, siapa bisa? Jadi 37, 19, 32, 33. Jadi 19, 32, 33 ini kita gunakan untuk mendapatkan 11. Jadi ini angka-angka ini ya. Ini kita kita operasikan untuk mendapatkan 11. Ya, gitu. Operasinya seperti apa? Nah, yang penting itu mencari operasinya seperti apa. Siapa tahu? Jadi 19, 37, 32, 33 ini kita operasikan. Karena ini tidak berpola 37 ke 19. 19 ke 32, 33 langsung ke 11. Tidak berpola. Nah, kalau begitu berarti kita operasikan 37, 19, 32, 33 ini supaya dapat 11. Siapa tahu? Supaya tiba-tiba angkanya jadi mengecil. Jadi mengecil. Jadi 37, 19, 32, 33 kok jadi mengecil, jadi 11 tiba-tiba. Ini seperti apa itu operasinya itu? Coba kalian perhatikan. Kalau kalian jumlahkan 37, 19, 32, 33 ini dijumlahkan gimana? Berapa jumlahnya? Jadi coba jumlahkan berapa? Dicoba-coba dulu. 37, 19, 32, 33. 121. Nah, sekarang sudah kan tiba-tiba kok jadi 11. Gimana prosesnya itu? Akar kuadrat. Akar, jadi akar. Nah, sekarang polanya sama. Kita terapkan ke gambar kedua. Oke, X-nya berapa? Kalau begitu, kalau kita terapkan. Berapa X-nya? Kalau kita terapkan, X-nya berapa? Siapa tahu? 15. Oke, benar. 15 ya. 74 tambah 46 tambah 68 tambah 37. Itu kan jumlahnya 225 ya nggak? 225 akarnya adalah 15. Jawabannya 15. Jadi harus jeli kita melihat polanya itu. Oke, lanjut Pak Wan. Jawabannya D. Nah, coba tanpa saya bantu. Kalian coba tanpa saya bantu ya. Tanpa saya bantu, kalian temukan nilai N-nya. Coba perhatikan. 7, 4 kok jadi 14. Polanya seperti apa sih? Polanya siapa tahu polanya gimana polanya itu? 7, 4 kok jadi 14. 7 dan 4 jadi 14. Gimana? Ada yang tahu polanya? 7 kali 2. Angka yang di luar itu dikali dengan setengahnya angka yang di dalam. Hah? Yang di luar dikalikan setengahnya ya. Jadi kalau begitu gimana? 7 kali 4 gitu ya. 28 dikali setengah. Maksudnya gitu. 7 kali 4 kali setengah gitu. Ya. Iya, begitu. Oke. Oke, sekarang coba kalau kamu terapkan di sini ada enggak jawabannya? 9, 6. Ada. Ada. Apa jawabannya? 27. Oke. 27. Oke. Ya, pintar, pintar. Siap. Oke, bagus. Sekarang coba selanjutnya Pak Wan.
Lanjutkan ini. Nah, sekarang ini lebih lebih menantang, lebih menantang lagi. Coba polanya perhatikan. Polanya gimana? X-nya dan Y-nya temukan. Coba polanya seperti apa sih? Coba perhatikan angka-angka itu. Dari kecil ya, 7, 9, 12, X, 21, 27 kan dari kecil. 4, 2, 5, 1 gitu kan? Itu caranya ditambah dengan angka berurutan. Oh, Tujuh, coba. 7 ditambah 2 Ini berapa? hasilnya 9. 9 ditambah 3, 12. 12 Iya, ditambah benar, 4, oke. 11. Benar itu, 16 Bang. ditambah 5, 21. 21 ditambah 6, Ini 27. jadi itu 27. oke ini kan ditambah 2 ditambah 3 berarti ditambah 4 gitu ya. Berarti berapa X-nya? Ya kan tambah 2 tambah 3 berarti tambah 4. Berapa kalau kita X-nya? 16. 16. 16. Dari A B C D itu yang pertama 16 cuma apa? Cuma yang mana? Wah, ada berapa itu? Ada banyak ya. Kalau begitu kita cari lagi di sini. Ya kan? Kalau di sini berapa? Ini kan 16 tambah 5 ya enggak? Ya kan? Tambah 6. Berarti kalau Y-nya berapa? Tambah 7 jadi Iya 34. benar. 7. B. Ini berapa? Jadi 34. jawabannya B. X-nya 16, Y-nya 34. Oke. Jadi Pak Ahyat, jawabannya yang 4. nggih. Pak Ahyat, mohon maaf Pak Ahyat. ya. Sesi Pak Ahyat sudah selesai Pak Ahyat. Oke. Ya, Sampai nggih. sampai di sini dulu ya anak-anak. Ini sudah selesai sesi saya. Nanti dilanjutkan lagi. Oke, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Ya, Terima Nggih. kasih. Makasih, Pak. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih Pak Ahyat atas ya, ilmunya yang makasih. sudah diberikan kepada kita semuanya. Untuk selanjutnya adalah sesi yang kedua. Nanti akan dikasih materi. Pematerinya yaitu Ibu Amel. Nanti tunggu saja untuk pematerinya. Untuk itu nanti hostnya akan dipandu sama Pak Sodri ya. Jadi dari saya dari awal sampai akhir ini apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Ahyat atas host dan materinya. Nggih. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah materi literasi bahasa Inggris. Untuk itu, materi malam ini adalah Ibu Amalia Rosalin. Kepada beliau, waktu sepenuhnya diaturkan. Silakan Ibu Amalia Rosalin. Cek. Terima kasih Kak Sodri atas untuk membuka sesi saya. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good Waalaikumsalam evening, warahmatullahi everyone. Good evening. So I'm Amalia Rosalin as written on my profile. Jadi nama saya adalah Amalia Rosalin. Silakan kalian boleh panggil Bu Amel, Kak Amel, silahkan. Malam ini kita akan memulai sesi literasi bahasa Inggris ya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, saya akan menampilkan soal pretest yang kemarin ya. Kita akan bahas tentang soal pretest yang kemarin. Sudah siap semuanya? Kita sudah ganti mode ya. Tadi mungkin mode menghitung-hitung dengan angka-angka. Sekarang kita ganti mode. Kita akan bergelut dengan kata-kata bahasa Inggris. Oke. Silahkan kalau misalkan nanti selama saya menjelaskan, kalau misalkan ada yang mau langsung bertanya bisa raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat box ya. Baik, apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah. Oke.
Silakan bisa merespon ya setiap kali ada pertanyaan seperti itu sehingga saya bisa tahu apakah presentasi dari saya ini cukup jelas gitu. Baik, adik-adik semua, eh, untuk materi literasi bahasa Inggris, jadi sebenarnya ini sudah familiar ya. Kalau di sekolah-sekolah kita sudah biasa mendapatkan soal yang berupa bacaan, kemudian ada pertanyaan yang mengikuti di bawahnya. Nah, literasi bahasa Inggris ini sebenarnya sama semua, bahkan sama seperti soal-soal reading comprehension pada umumnya. Jadi kita dituntut atau kita diminta untuk memahami bacaan. Baik, saya akan membagikan beberapa tips ya dalam mengerjakan soal reading comprehension atau pemahaman bacaan. Jadi pemahaman bacaan ini ada beberapa tipe soal. Maka bisa untuk Regina Au mungkin bisa di mute dulu ya audionya. Nah, ini penting untuk kita mengetahui tipe-tipe pertanyaan. Kenapa penting? Karena kalau kita tahu tipe pertanyaannya, maka kita tahu teknik apa yang perlu kita terapkan dalam menjawab pertanyaan itu. Oke, tips yang pertama, tips yang paling utama itu adalah kita langsung ke pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita membuka soal literasi bahasa Inggris gitu, jangan terpancing untuk langsung membaca teksnya, tapi langsung menuju ke pertanyaannya. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi pertanyaannya itu meminta kita untuk membaca hanya di paragraf tertentu saja, atau mungkin memang diminta untuk membaca keseluruhan paragraf, atau hanya diminta untuk mencari informasi detail eh, terkait teks tersebut. Dan kalau misalkan kita tahu bagian mana yang harus kita baca, maka itu akan lebih efektif dalam hal waktu gitu ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama di sini. Sebentar. Ini saya geser dulu. Oke. Baik. Pertanyaan pertamanya di sini adalah which statement, maaf. Which two statements that show the benefits of joining student organization in terms of tightening social bonding of one another. Oh ya, saya lupa lagi bilang. Jadi dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, kita punya dua teknik membaca. Membaca skim dan membaca scan. Skim. Skim SKIM itu adalah membaca cepat. Jadi kita diminta untuk membaca seluruh bagian bacaan dari atas sampai bawah dengan cepat. Sedangkan membaca scan itu hanya membaca di bagian tertentu saja. Oke. Petunjuknya adalah clue-nya seperti ini. Kalau pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang tidak detail kalimatnya, atau kita mesti membuat kesimpulan dengan kalimat kita sendiri, seperti pertanyaan main idea gitu ya, itu bisa dipastikan teknik teknik mencari jawabannya adalah dengan membaca skim. Sedangkan kalau jawaban yang diminta itu jawabannya itu sudah spesifik, misalkan berupa nama yang 5W1H itu, dan itu bisa kita temukan di bacaan, kan itu detail ya, maka itu kita membaca scan. Kalau mau membaca scan, hal pertama yang harus kita cari adalah kata kuncinya. Kata kuncinya kita dapat dari mana? Dari soal. Coba kita terapkan ya di soal yang pertama. Which two statements that show the benefits of joining student organization in terms of tightening social bonding between one another? Menurut kalian, jawaban dari pertanyaan ini akan berupa jawaban yang spesifik atau kalian perlu membuat kalimat sendiri untuk jawabannya? Untuk pertanyaan ini, kira-kira jawabannya itu akan sudah ada tulisannya di bacaan, atau kalian mesti mengolah sendiri dan menemukan jawaban dengan kalimat kalian sendiri? Mengolah sendiri. Mengolah sendiri? Sudah ada. Sudah ada? Spesifik. Spesifik ya. Spesifik. Taunya spesifik dari mana? Yang ditanyakan adalah two statements. Berarti kita diminta untuk mencari dua statement, dua
kalimat. Ya, 2 kalimat tentang apa? Tentang benefits of joining the student organization in terms of tightening social bonding between one another. Maka kata kuncinya adalah tightening social bonding between one another. Oke, maka kita langsung scan. Kita langsung cari mana yang ada kata-kata social bonding dan lain sebagainya. Bisa jadi juga kata yang dipakai, kata atau frase yang dipakai di pertanyaan itu tidak plek sama dengan yang ada di bacaan. Bisa jadi itu berupa sinonimnya kayak gitu. Jadi jangan bingung, oh nggak ada ya kata yang plek spesifik social bonding dan lain sebagainya. Gitu. Coba kita langsung cari. Oke, udah ketemu? Udah ketemu belum? 2 statement yang menunjukkan eh, manfaat bergabung organisasi dalam hal, in terms of itu dalam hal memperkuat, mempererat social bonding, ikatan sosial satu sama lain. Itu ada di paragraf mana? Paragraf? Halo everyone. Oh, jawab di chat ya. Oke, coba kita lihat. Udah dijawab di chat nggak? Ada di paragraf 3 ya. Third paragraph. Nah, kebetulan di sini pilihan jawabannya hanya whether it is paragraph 2 or paragraph 3, paragraph 4 or 5. Jadi kita hanya diminta untuk memilih dari semua paragraf, paragraf mana yang membahas tentang tightening social bonding between one another. The answer is paragraph 3. Kok bisa tahu jawabannya adalah paragraf 3? Padahal nggak ada kata-kata tightening social bonding between one another. Nah, di uh, paragraf 3, ini kebetulan paragrafnya tidak menjorok ke dalam ya. Harusnya di menjorok lagi. Di sini dia, oh no, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di paragraf kelima. Last, students who participate actively in an organization become well-rounded individuals who are connected to their communities. Jadi dia di dalam bacaan ini tidak menggunakan kata-kata tightening social bonding, tapi menggunakan kata-kata connected to their communities. So the answer for this one is paragraph 5, dan bisa dilihat di sini. Paragraph 5 affirms that student organization can strengthen partnerships. Oke. Jadi tips selanjutnya adalah selain membaca pertanyaannya, kita bisa langsung membaca pilihannya. Terkadang ada beberapa pertanyaan yang jawabannya juga bisa langsung kita analisa dari pilihan gandanya. Oke, lanjut ya. Tightening social bonding between another. Oke, next. Kita langsung ke pertanyaannya ya. What can you imply from the dialogue? Imply. Oke. Imply adalah pertanyaan yang menanyakan tentang kesimpulan atau hal apa yang bisa kita tarik kesimpulannya dari sebuah bacaan. Kebetulan di sini bacaannya adalah berupa dialog antara Fajar dan Gifar. Untuk pertanyaan jenis imply, kira-kira kita akan skim atau scan? Kalian akan skim atau scan? Skim. Skim ya, betul. Jadi karena kita diminta untuk menarik sebuah kesimpulan, artinya kan bisa berbeda-beda kan. Walaupun kalimatnya bisa berbeda-beda, tapi
inti dari kesimpulan itu harusnya sama. Nah, untuk itu kita perlu skim. Skim adalah membaca seluruh bagian dari bacaan itu, tapi dengan cepat. Kita tidak perlu fokus ke kata per kata. Jadi langsung ditarik aja, di drag gitu loh, diseret. Oke. What can you imply from the dialogue? Nah, untuk pertanyaan imply, kita perlu ngecek setiap jawabannya. A kita kita lihat ke atas, B kita lihat ke atas, C kita lihat ke atas, D kita lihat ke atas. Apakah kesimpulan atau implication yang diambil itu sudah benar atau salah kayak gitu. Ini juga mirip dengan tipe-tipe pertanyaan yang menanyakan tentang which one is true based on the text above. Itu juga jenis pertanyaan yang kita harus cek satu-satu pilihan gandanya. Dicek apakah A itu betul, kita lihat ke atas. Oke, what can you imply from the dialogue? Sekarang kita skim ya. Oke, sekarang kita cek. Gifar's argument restates what Fajar has mentioned. Argumen dari Gifar itu merupakan pengulangan kembali dari apa yang sudah Fajar sampaikan. Emang iya? Kita coba cek ya. Gifar argument. Do you think so? Apakah yang Gifar sampaikan merupakan pengulangan dari apa yang Fajar sampaikan? I think there should be some additional instruction regarding how to clean personal workspace items we frequently touch. Sedangkan argumennya Fajar adalah we can find the protocol to protect for protecting ourselves from the COVID-19 everywhere. This one is not restatement ya, yang dua ini. Coba kita cek yang bawahnya. You bet. Those are simple everyday practices to do. You have a point there. I think everybody should accept this new way of life. No, both of the arguments are not restatement ya. And then kita cek. Gifar shows his doubtful argument to minimize the COVID-19 infection. No ya. Both actually agree each other about the protocol. Cuma Gifar punya penambahan poin gitu tentang topik ini. Kemudian, Gifar has no doubt about Fajar's opinion on the practical way of the COVID-19 protocol. Kita coba cek lagi. Fajar and Gifar's argument seem contradictory regarding to the COVID-19 protecting guidelines. Ini juga enggak ya. So, the answer for this one would be yang C ya. Because you can see here, when Fajar mention his argument, Gifar say, yes, I think there should be some additional instruction. Jadi menunjukkan ada persetujuan tanpa adanya doubt atau keraguan-raguan. Di sini juga sama, you have a point there. Ini juga merupakan frase yang menunjukkan bahwa seseorang itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Oke? Sampai sini jelas? Or is there anything you want to ask? No? If no, then we can move on, okay? Let's just, okay. Lagi kita ke pertanyaannya langsung. Which of the following is correct about Hagia and Sophia? Please choose two statements. Oke. Tadi baru aja saya bilang. Untuk pertanyaan yang menanyakan whether some statements are correct or incorrect, kita harus ngecek satu-satu. Oke. Sekarang kita coba. Yang A, the building has been used as Christian church and mosque alternately. Okay, so the technique is really up to you. Maksud saya adalah, kalau misalkan kalian mau baca pilihan ganda A dulu, baru ngecek ke atas, B dibaca, baru ngecek ke atas, atau mau langsung skim, baru ngecek lagi satu persatu, that's really up to you.
You can choose whether which one is more comfortable to you and more efficient. For me, I would like to read the whole to skim, karena dengan skim kita akan bisa mengingat isi dari bacaan tersebut, sehingga bisa jadi kita bisa langsung ngecek, enggak kayaknya tadi gitu. Tapi kalau misalkan kurang yakin, kita baca skim ke atas tuh cuma buat ngecek aja gitu. Paling skim 1 atau 2 kali atau maksimal 3 kali kita udah langsung hafal isinya. Maka ngecek pilihan yang lain tuh udah nggak perlu baca lagi ke atas gitu ya. Oke, kita skim dulu. Okay, the building has been used as a Christian church and a mosque alternately. Eh, Bangunan tersebut sudah digunakan dan masih digunakan ya, karena ini menggunakan present perfect. Present perfect menunjukkan bahwa hal tersebut sudah dimulai pada masa lampau, kemudian sampai sekarang masih ya, has been used. Berarti ketika disampaikan hal tersebut masih berlangsung. Maksudnya masih, statusnya masih gitu. This building has been used as Christian church, sebagai gereja Christian, and mosque alternately, secara bergantian. Is it correct or not based on the text? Dijawab pakai audio aja ya, karena saya nggak ngecek. Saya nggak ngecek. Yes, 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 Benar. yes, yes, You sure? yes, yes. Alternately artinya apa? No. It became a mosque, a museum, and mosque again. The building reflects the religious changes that have played out in the region over the centuries, when the minarets and inscription of Islam, as well as the lavish mosaic of Christianity. If I'm not mistaken, what I got from this reading text is that it was a church, but then it is used as mosque. So it's not alternately. Alternately itu bergantian. So it kind of give me a sense that sekarang juga masih gantian gitu loh dipakainya. Tapi coba kita cek ya, lagi yang lain ya. Two statements. It is used as mosque at present time. Kalau dari bacaan sih iya ya. Christian church, and then it become mosque, a museum, and then a mosque again. Informasinya berakhir di mosque atau masjid, berarti kemungkinan ini masih dipakai, masih berstatus sebagai masjid. It is used as Christian church at present time. It is used as museum at present time. What do you think? Kalau di kunci jawabannya sih A dan B. But let's check the word alternately ya. If I'm not mistaken, the word alternately itu secara bergantian. Artinya sampai sekarang pun itu digunakan secara bergantian gitu. I mean, it's alternately. Nah, two things continually following and succeeded by each other. Jadi digunakan secara bergantian dalam periode yang sama. Kalau di bacaan dulunya iya gereja, terus habis itu jadi masjid. So I think it will be more relevant kalau yang ini, it is used as mosque at present time and it is used as museum at present time. Jadi itu tidak kontradiktori kalau yang digunakan sebagai Christian church and mosque, alternately it would be contradictory. Okay? Okay, let's
Jelas ya? Paham ya? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau nggak paham bisa langsung tanya ya. Pakai audio gitu langsung. Bu, saya mau tanya kayak gitu. Bu, jadi jawabannya apa, Bu? I would choose B and D. Karena kata alternately di sini yang bikin problematik. Kalau kita pilih A dan di sini kata-katanya has been used, berarti sampai saat ini dia masih digunakan sebagai gereja dan juga masjid dan itu secara bergantian kayak gitu. Sedangkan informasi di sini mosque, museum, and mosque again. Kalau dalam waktu yang bersamaan dia digunakan sebagai mosque dan museum, itu lebih masuk akal dan tidak kontradiktori. Oke? Siap, Bu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Which one of the following can be concluded from the announcement? What is conclude? Concluded? Concluded itu diapain? Disimpulkan. Conclusion, kesimpulan. Sama kayak imply. Masih ingat nggak tadi imply cara bacanya di skim atau scan? Ya, Di Skim. 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 Ya, skim. Okay. Go ahead and skim. The flu can strike rapidly in this rainy season. Ya. The best way to fight the virus is to have a healthy body through daily exercise and good diet. Our school offers the opportunity. Audionya bisa dimatikan ya, kalau misalkan sudah selesai. Azril juga. Oke, thank you. Okay. Which one of the following can be concluded from the announcement? Mungkin A. Okay. A. Daily exercise, balanced diet, and immunizations are recommended to fight the virus. Let's see. Apakah daily exercise dibahas? The best way to fight virus is to have a healthy body through daily exercise and good diet. Yes. Our school offers the opportunity to be immunized against the flu as an additional way to prevent this virus from spreading. There will be a nurse at the school clinic from Monday to Thursday after school hour this week. Kalau yang C, the school has a nurse every day. So it's not ya, it's not every day because di bacaan sudah dijelaskan bahwa it's only Monday to Thursday. So C is out of the answer. Everyone should take part in the flu immunization. Apakah ada arahan untuk semua orang mesti atau seharusnya ya mengikuti program ini? Enggak ya. Dari kata yang mana? Di bacaan. Dari kata our school offers. Ya, our school offers. Kita sifatnya penawaran dan participation is voluntary. Jadi sukarela ya. Artinya siapa yang mau silakan, kalau enggak ya enggak. The participant can go to the clinic after signing a consent from given management. Tidak dibahas tentang hal tersebut ya. Okay, I think they can go to clinic. They can go to clinic to sign the consent. So the answer for this one, for this text, the conclusion is A. Daily exercise, balanced diet, and immunization are recommended
to fight the virus. Okay? Oke, Bu. Okay. Next. Sorry. Two ways. Kita langsung ke pertanyaan ya, seperti biasa. Two ways that the author used to develop ideas in the text are. Ini adalah pertanyaan tentang apa namanya, organization of ideas. Bagaimana ide-ide atau poin-poin dalam bacaan itu diorganisasi atau diletakkan. Nah, ada beberapa pola yang perlu kita ingat dalam bacaan. Itu bisa misalkan polanya cause and effect, jadi menjelaskan tentang sebab akibat. Ada juga berupa elaborasi. Elaborasi adalah penjelasan lebih lengkap dari beberapa poin. Biasanya paragraf pertama itu akan menjadi pembuka seperti biasa, ada beberapa poin. Kemudian paragraf selanjutnya itu adalah penjabaran dari poin tersebut. Jadi dijelaskan lebih detail lagi, itu elaborasi. Kemudian bisa juga contradictory, contradiction. Jadi paragraf awal itu membahas poin A, paragraf B itu membahas kontradiksi dari poin A tersebut gitu. Bisa juga berupa examples, disebutkan beberapa poin lalu examples kayak gitu. Jadi ini adalah pertanyaan tentang itu. Kita diminta untuk mencari pola bagaimana poin-poin atau informasi di teks ini dikembangkan gitu ya. Two ways that the author used to develop ideas in the text are. Kadang kalimat lain untuk pertanyaan seperti ini contohnya, how are the ideas in the text organized? Nah, itu juga sama menanyakan tentang bagaimana ide-ide di teks itu dikembangkan atau diletakkan gitu atau ditata gitu. Untuk itu kita perlu skim atau skim, sorry, kok skim sih, skim atau scan. Kita perlu untuk skim ya, ya betul. Untuk skim bukan scan, karena kita diminta untuk melihat pola informasinya, maka kita harus baca dari awal sampai akhir. Let's skim this. Nowadays, we run into regular traffic jams around the school at the drop-off and pick-up times every day, as no public information on the quantity of kids who walk or ride to school. A new Victorian survey found as almost 50% of all kids are headed to school consistently. Guardians drop their children at school for certain reason, mostly about safety and convenience. However, experts say shoving children to school consistently makes them pass up exercise and other fundamental abilities. The research proposes basically a third of Australian youngsters aged 9-16 years are not getting the number of daily physical activities recommended in national guidelines since the nation where youngsters are just dynamic as part of daily life. They do not need to be sporty. All they need is to get around the manner in which the community gets around by strolling and cycling. Okay. Two ways that the author used to develop ideas in the text are, let's see, describing parents' chauffeuring followed by its effects, discussing reasons for chauffeuring and their advantages, explaining if children's physical fitness is not related with their daily activities, or arguing that naturally active children need no more scheduled sport activities. It's similar to main idea. In fact, pertanyaan tentang ideas organization itu memang jadi satu sub dengan main idea. Jadi untuk mengetahui bagaimana informasi itu disajikan dalam sebuah bacaan, kita mesti punya keterampilan untuk mencari main idea dulu. Kayak gitu. Karena kan misalkan ada 2, 3, atau 4 paragraf, kita mesti tahu main idea dari setiap paragraf, lalu kita bisa lihat polanya apakah sebab akibat, apakah examples, apakah reasons, kayak gitu. Kalau yang ini, menurut kalian, yang mana?
Sebab akibat. Sebab akibat. Berarti A. yang A ya. Describing parents suffering. What is suffering? Suffering itu driving the kids to school. Mengantarkan anak-anak ke school ya. Oke. Di sini disampaikan tentang suffering itu bisa membuat anak-anak yang diantarkan itu menjadi jarang olahraga gitu. Followed by its effect. Oke, next. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Oke, good. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. What is the best title for this passage? Oke, ini pertanyaan yang sama teknik mencari jawabannya dengan pertanyaan main idea. Kita perlu tahu main idea atau ide pokok dari bacaan tersebut untuk memilih judul mana yang paling tepat. Kita perlu membaca skim di sini. Jadi kita skim dari atas ke bawah, kemudian kita pilih satu judul dari pilihan ini yang paling merepresentasikan keseluruhannya. Tidak terlalu umum, tidak terlalu khusus, dan tentu tidak salah gitu ya. Jadi biasanya kalau pilihannya ada 4, itu kemungkinan jawabannya 1 itu jawaban benarnya, sisanya itu entah dia terlalu umum, atau dia terlalu khusus, terlalu spesifik, sehingga tidak bisa merepresentasikan keseluruhan, atau dia benar-benar salah gitu. Kita skim ya. Medical science has come a long way from its beginnings. Yet, many early medical methods and treatments, such as the use of certain herbs, are still effective today. However, throughout history, there have also been some seriously misguided medical practices. One such practice was mercury treatment. Most people now know that mercury, the liquid metal inside all thermometer, is highly poisonous. But doctors in the 19th century did not know that mercury was dangerous. In fact, they gave mercury to patients as cure for a number of infectious diseases. Not surprisingly, patients often got much sicker after the treatment. Unfortunately, doctors usually mistook the symptoms of mercury poisoning for advanced symptoms of the diseases they were trying to cure. They simply believed that mercury wasn't working, so they would give the patient even more mercury and sometimes end up killing them. Today, thankfully, doctors know about the danger of mercury. Berarti keseluruhannya membahas tentang mercury ya. Ya nggak? Variabel yang dibahas di sini utamanya adalah merkuri. Kebetulan di sini variabelnya itu cuma 1. Kadang akan ada beberapa bacaan yang dia punya beberapa poin, beberapa variabel yang dibahas. Misalkan ada 2 variabel, ya 2 itu harus masuk ke judulnya, nggak boleh cuma salah satu. Kalau ada 3, tiga-tiganya harus masuk, nggak boleh cuma 2 aja misalkan kayak gitu. Luckily, beruntungnya kita di sini topiknya cuma mengambil satu variabel yaitu mercury. Maka jawabannya sudah jelas adalah Halo, yang aku B ke ya. sana. Satu-satunya Aku ke yang sana. ada kata-kata mercury. Itu siapa ya? Bisa di Dah, dulu ya. Azril ya. Oke. tinggal 20 menit sih. Oke. Ya, turun-turun. Menit berapa itu? Oke. So the answer for this one is B. Dan kebetulan Oh, nggak usah pakai yang lift. ada mercury cuma 1. Nggak usah pakai lift. Terkadang untuk Pakai berapa soal toh? yang punya distractor yang lebih Sendalku hilang ini. Gue sendalku pakai mama. bisa di mute mungkin admin atau host bisa bantu mute untuk akun Azril. Oke.
Kadang ada beberapa bacaan yang pilihan gandanya itu distractornya itu menyebutkan variabel yang sama. Dalam hal ini misalkan ya, Terus belok kiri. Kak Hus bisa bantu mute dulu untuk akun Azril? Aman. Halo Azril. Oh, mantap. Ini aku bawa kunci hotel kan ini. Bawa kunci hotel ini kan. I'm so sorry. It's really distracting ya. Oke, let's just move on ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya masih menggunakan teks yang sama tentang Mercury. Kita lihat pertanyaannya. What does the author says about doctors in 19th century? Oke, untuk jenis pertanyaan ini kira-kira kalian akan skim atau scan? Scam. Scan ya? Scan. Betul, karena yang ditanyakan itu spesifik tentang what the author says about doctors in 19th century. Keywordnya apa? Kata kuncinya apa yang mau kalian gunakan untuk scan bacaan? Kalian akan mencari bagian yang mengandung kata apa? 19th century. Betul, very good. Kita langsung scan gitu ya, langsung scan mana bagian yang mengandung kata-kata 19th century. Itu ada di paragraf ke-2 ya. Langsung ada kan itu? Most people now know that mercury, the liquid metal inside all thermometer, is highly poisonous. Ya. But doctors in the 19th century did not know that mercury was dangerous. Langsung spesifik kan jawabannya bahwa the doctors did not know that mercury was dangerous. Sekarang kita lihat. Apakah A, they were not aware that mercury was poisonous, atau B, they couldn't cure serious infectious diseases, or C, they discovered infectious diseases, or they mistook mercury for poison. Which one the answer? It's A ya, they were not aware that mercury was poisonous. Di pilihan gandanya menggunakan kata were not aware. Ini juga salah satu clue bahwa biasanya di pilihan ganda mereka menggunakan sinonim. Jadi tidak menggunakan kalimat yang plek seperti di bacaan. Jadi tidak menulis bahwa the doctors did know or did not know the mercury was dangerous. Di sini did not know-nya diganti menjadi were not aware, kemudian dangerous-nya menggunakan kata poisonous gitu. Kalau misalkan ini tidak selalu, tapi seringnya ya dari bacaan-bacaan yang sudah sering saya lihat, seringnya kalau misalkan di pilihan ganda itu menggunakan kata-kata yang justru plek sama dengan yang dibacaan, bisa jadi itu malah pengecohnya gitu. Karena kan kita langsung, wah kayaknya ini nih jawabannya nih. Soalnya kata-katanya yang dipakai benar-benar sama dengan yang ada di bacaan. Itu justru malah bisa jadi itu salah. Kita harus waspada tuh dengan hal tersebut. Ya. Oke, lanjut ya. Okay, it's another new text ya. Langsung ke pertanyaannya, jangan dibaca dulu. Karena sepanjang ini kalau misalkan aduh kita lupa nih baca. Terus yang dicari apa ya gitu. Bayangkan berapa menit yang terbuang. Kan ini malah nggak ada pertanyaan itu. The princess was very touched to hear Takatuliang's story. She decided to marry Takatuliang because he had presented everything he had. Together, Takatuliang and the princess lived happily ever after. Pertanyaannya apa, ya kan? Tapi di sini sudah ada jawaban yang di bold. Menurut kalian pertanyaannya apa? Kalau pilihan gandanya kayak gini. Dan moral. Iya, ya. It's moral value. What is the moral value? Kalau untuk menjawab moral value, will you need to skim or scan?
Skim. Skim, obviously, right? Because we will know what's the moral value of a story when we know the whole story is about. So we need to skim from the beginning until the end. Okay, good. Let's continue, ya. Again, let's check whether there's... Okay, ada pertanyaannya nih. Why did Takatuliang carve a doll as a gift? Why did Takatuliang carve a doll as a gift? Okay, would you skim or scan for this one? Skim. Skim. Hati-hati. Scan ya. Karena yang ditanya adalah kenapa Takatuliang mengukir boneka sebagai hadiah, kan itu spesifik, ya kan? Ada alasan tertentu. Maka kita mesti cari bagian yang menceritakan Takatuliang carve the doll as a gift untuk mencari tahu apa alasan dibalik itu. Oke, kita langsung cari carve dolls gitu. That's the keyword ya. Hmm. Menurut kalian apa jawabannya? That was the only thing that he could do. He was a poor wood carver. His father told him to do it, or he found the best tree in the forest. Ada di bagian ini ya. Takatuliang, a poor wood carver, wanted to join the contest, but he was poor that he had nothing to present. Then he went far into the forest. There he chose the best tree and carved it into a doll. Next, he took an old piece of cloth and sewed it into a dress for the doll. After that, he cut his own hair and glued it to the doll's head. Which one do you think? Is it because that was the only thing that he could do? Or is it because he was a poor wood carver? Kalau yang C dan D, definitely no ya. Jadi langsung bisa kita eliminasi. Coba, ini penting nih. Saya penasaran, ingin ngecek how you comprehend this text. It's either A or B. B. For this one. B. Because he was a poor wood carver. Why not A? Bahwa itu kan satu-satunya yang dia bisa. Yang lain setuju bahwa jawabannya B? Okay. So the answer for this one is yes, right? It's B, not A, that was the only thing that he could do. Why? Karena dia bukan cuma bisa carve atau ngukir, ternyata dia bisa macam-macam kok. Dia bisa sewed, dia bisa apa namanya nih, menjahit, ya kan? Menjahit dressnya dan lain sebagainya. So it's not that's the only thing that he could do. It's just because he was a poor wood carver. Sedangkan dia pengen join, sehingga ya sudah, karena dia seorang pengukir, ya udah dia akhirnya mau mengukir boneka sebagai hadiahnya. Oke? Let's see. Let's just okay, that's the answer B ya. Next. Oh, ini ke announcement lagi ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Wah, ini sama ya. Sama dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya. Okay. Okay, so the question is, and I will give you another exercise, but of course I will give you some chances if you want to ask anything, yeah.
So basically in reading literacy, in English literacy, which is reading comprehension sebenarnya, nama lainnya. Saya lebih suka untuk menyebutnya sebagai reading comprehension because seringnya English literacy itu bentuknya adalah berupa pemahaman bacaan. Bacaan yang dimaksud itu tidak selalu berbentuk bacaan kayak gini. Kadang ya kayak tadi, ada yang bentuknya dialog, ada juga yang bentuknya infografis. Do you know infografik? Tahu ya? Yang gambar-gambar kemudian ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan. Itu kan nggak terlalu banyak kalimat atau kata-kata seperti ini. Tapi kita bisa kita bisa mencari sesuatu, bisa memahami sesuatu dari gambar itu. Itu namanya infografis. Jadi gambar yang mengandung informasi. Bisa juga dari tabel begitu. Atau kolom komentar gitu bahkan. Oke, so I will share to you another exercise ya. Kalau dalam reading comprehension atau pemahaman bacaan, itu kalau tidak salah kurang lebih ada 16 skill atau 16 keterampilan yang kita perlu kuasai. Keterampilan yang paling pertama itu adalah main idea. Jadi saya akan share ke kalian soal tentang main idea ya. Oke, ditunggu sebentar. Sambil silakan kalau ada yang mau tanya ya, saya sambil buka chat box dulu. Oh, kalian pada jawab di chat box ternyata ya. Saya nggak buka chat box. Wait, let me open the. Okay, wait. Let me see. By the way, apakah kalian sudah membentuk grup? Sudah ada grup? Maksudnya kelompok, sorry. Sudah dibagi beberapa kelompok belum? Sudah? Sebentar, where is, okay. Oh, belum. Ada. Mau tanya Bu, kalau materi literasi bahasa Inggris ada berapa? Oke. Em, kalau materi, kalau yang kamu tanyakan itu adalah skill ya, sebenarnya ada 16 skill. Tapi ya kayak tadi, misalkan sub materi main idea gitu ya. Itu bentuk pertanyaannya tuh macam-macam. Jadi misalkan title, judul, mencari judul dari teks. Itu keterampilannya sama dengan keterampilan mencari main idea. Kemudian yang tadi pertanyaan tentang organized, information organized in the text. Itu juga keterampilan tentang main idea. Jadi kita hanya perlu menguasai satu keterampilan untuk menjawab beberapa tipe pertanyaan. Kemudian pertanyaan seperti imply, assume, terus conclude. Itu sebenarnya sama. Dia cuma beda di kata-kata yang dipakai aja. Kemudian pertanyaan seperti detail information. Detail information itu dibagi 3. Detail information yang stated atau yang tersurat. Kemudian detail information yang tidak tersurat. Bukan yang tersirat ya. Itu beda lagi. Jadi detail information yang tersurat. Yang tidak tersurat. Yang tidak tersurat itu biasanya jenis pertanyaan seperti which one is not true? Or which one is not discussed in the text. Itu berarti menanyakan tentang unstated detail question atau detail informasi yang tidak tersurat. Yang terakhir adalah detail informasi yang tersirat. Artinya dia tidak tertulis di situ, tapi kita bisa mengambil kesimpulan itu tadi, bisa menyiratkan sesuatu. Oke, is there any
group, like WhatsApp group that you have, if you have, is there any leader of the group so that you can divide your group into certain subgroups. Jadi uh, nanti harapannya sih saya bisa memberikan pertanyaan gitu, memberikan soal, itu nanti bisa dibahas di grup-grup kecil itu, di pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan kayak gitu. Jadi bisa ya, lebih live atau bisa lebih interaktif gitu. Kayak kita ke soal selanjutnya dulu aja ya, ke soal latihan. Mungkin nanti saya bisa milih salah satu ya untuk dijadikan leader. Setuju nggak? Oh, ini ada 65 participants. Setuju nggak kalau kita pilih? Atau ada yang mau menawarkan diri sebagai leader? Silakan. Okay, so this one is exercise about main idea. Jadi mencari tentang main idea. Artinya kita diminta untuk bukan menyimpulkan ya. Kalau paragraf ini diambil atau diringkas hanya menjadi satu atau dua kalimat. Satu kalimat itu akan menjadi seperti apa? Caranya gimana? Ada caranya. Caranya adalah kita fokus membaca di kalimat pertama. Biasanya kalimat pertama itu merupakan topik sentence atau kalimat utama. Kalimat yang mengandung inti dari apa yang dibicarakan di satu paragraf itu. Kalimat-kalimat selanjutnya apa? Kalimat-kalimat selanjutnya adalah supporting details. Detail-detail yang mensupport. Artinya dia akan memberikan informasi lanjutan tentang topik sentence. Bisa juga topik sentence-nya diperkuat di kalimat terakhir. Jadi kalau misalkan kita mau fokus, itu bisa di kalimat pertama dan kalimat terakhir itu kita baca benar-benar. Kalau misalkan membaca kalimat pertama dan terakhir itu sudah membuat kita menemukan main idea, ya sudah, supporting details-nya nggak usah dibaca. Supporting details-nya dibaca kalau apa? Kalau misalkan kita kok belum terlalu paham atau belum terlalu dapat main idenya apa dengan membaca kalimat pertama saja. Atau hanya untuk ngecek kayak gitu. Oh iya nih benar main idenya tentang ini. Tapi mau ngecek lagi apakah benar gitu main idenya tentang itu, membahas tentang itu. Ya sudah, berarti silakan baca supporting details. Jadi itu lebih ke strategi sih sebenarnya. Bagaimana kalian efisien dalam menggunakan waktu. Jadi dalam mengerjakan soal kita tidak hanya mengandalkan smartness aja, kepintaran kita atau kepandaian kita dalam memahami sesuatu, tapi juga strategi dalam hal bagaimana kita memanfaatkan waktu. Apalagi kalian mengerjakan soal kan nggak cuma bahasa Inggris ya, ada banyak soal gitu. Jadi perlu strategi tertentu sehingga kalian bisa menggunakan waktu kalian dengan efektif dan Baik. efisien gitu. Oke, kita coba yang nomor 1 ya. Coba saya pengen kalian menebak. Nggak usah takut salah, nggak usah takut apa. Pokoknya dicoba aja dicek di kalimat 1 dan kalimat terakhir itu apakah membantu kalian untuk menemukan main idea-nya. Dan jelas ini harus skim ya. A penny for your thoughts. If it's a 1943 copper penny, it could be worth as much as $50,000. In 1943, most pennies were made out of steel since copper was needed for World War II. So the 19 is ultra rare. Another rarity is the 1945 double die penny. These pennies were mistakenly double stamped, so they have overlapping dates and letters. If it is uncirculated, it would easily fetch. Now that's a pretty penny. Okay. Ini bahas tentang apa ya? Penny itu kayaknya koin dolar gitu. Jadi dolar yang
bentuknya koin itu mereka menyebutnya penny. Jelas ini membahas tentang penny, but apanya yang dibahas? Tentang apanya yang dibahas? Ada yang mau coba jawab? Oke, kita lihat chat box. Worth of penny in the past. Hampir. Dikit lagi tuh. Benar menjawab tentang penny, but what about it? What about the penny? The worth, the value. Copper penny. That is too specific. Betul, memang membahas tentang copper penny, tapi terlalu spesifik, nak. Coba, coba yang lain, nak. Apa? Boleh jawab pakai ini loh, pakai audio. Worth of penny over time. Kalau over time, maka akan lebih banyak timeline yang dimunculkan di sini. Ini yang dibahas cuma dua. 1943 dan 1955. Apa yang terjadi dengan penny di masa itu? Kenapa dia membahas tahun di mana ada penny di situ? Kalau overtime itu biasanya dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu jadi lebih banyak timelinenya. Kalau ini kan cuma dua. Cluenya itu worth of penny during war. Oke, dia berharga gitu ya, berharga banget ya. Dia berharga banget karena apa? Betul. The value. Betul, the value of penny, and tambahin dikit lagi. Kenapa dia sangat berharga? Kenapa dia exactly? Betul, Ardan. Because it's rare. So, this paragraph was talking about the rarity and the value of penny. Good job. It's everyone's job. Karena kalian tadi mencoba mengenerate tentang apa yang dibahas. Dan semuanya sudah benar kok tekniknya. Maksudnya jawabannya itu sudah menuju ke jawaban yang benar. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah punya basis ability or capacity to grasp or untuk mengambil apa main idenya. Gitu. Itu yang mungkin dinamakan kalau kita sering bilangnya feeling kayak gitu. Jadi menjawab soal bahasa Inggris dengan feeling itu bisa nggak? Bisa. Tapi feelingnya tuh bisa dilatih. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, sisanya kita jadikan PR ya. Tapi saya minta untuk kalian membuat kelompok-kelompok kecil. Silakan bisa dibahas di kelompok-kelompok kecil tersebut. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas jawabannya. Oke? Apakah bisa memilih sendiri untuk grup-grupnya atau mau dipilih leadernya sekarang? Dipilihin. Kenzi mau nggak jadi leadernya? Terus silahkan pilih. Berapa anggota? Spin ya? Kurang bisa. Oke, bisa dibantu untuk spin tapi di luar sesi ini ya. Jadi sesi ini kita tutup dulu. Silahkan kalian boleh membuat grup-grup kecil yang sekiranya memungkinkan untuk kalian berdiskusi. Kalian ini satu sekolahan kan ya? Jadi silakan buat. Boleh 5, 6. Kalau bisa sih tidak terlalu gemuk, tapi juga tidak terlalu sedikit. Oh, nggak satu sekolah. Oh, I'm so sorry. I thought you guys were one school. Oke, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan sulit, kita bisa bahas di klasikal seperti ini aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Mungkin itu dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas keterampilan lain dalam menjawab pertanyaan untuk reading comprehension dalam bahasa Inggris. Oke. Iya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Miss Amalia, atas ilmu yang disampaikan. Semoga manfaat berkah, sahabat-sahabat cendekia Amin. yang dirahmati Allah. Dengan selesainya penyampaian dari Miss Amalia, semoga pertemuan malam hari ini dapat ilmu yang bermanfaat, dan pertemuan malam hari ini kita cukupkan. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat cendekia. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastika, swastika. Saya,
Ya Allah, mana aku terus pantau kemarin-marin. Lemari tuh, mari ini lemari. Kita tinggal dibuka-buka itu. Jadi kreatif. Makanya hasil psikologi itu kamu kurang kreatif, tidak punya ambisi, karena itu. Masih ada ini. Di jam berapa ini? Udah nggak ada, itu kan sudah tutup orang ini. Iya. Sudah. Udah kok nggak di kan biasanya meetingnya ditutup. Udah lah, udah selesai jam 9 kan. Nggak ada.